Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Kage no Jitsuyakusa ni Narita-kute. Ini adalah part kedua dari video sebelumnya, jadi jika kalian belum nonton video sebelumnya, tontonlah terlebih dahulu. Oke, gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah tahu kalau Rose telah diculik oleh beberapa anggota Ordo Diabolos ketika ia menjalankan misinya di benteng Saisho. Lalu, kita juga diperlihatkan kesalahpahaman antara Shadow dan Victoria. Di sini, Victoria mengira bahwa Shadow itu setuju untuk mengeksekusi Rose. Padahal sih, Sid itu cuma nggak setuju kalau Rose menikah dengan Doem. Karena jika hal itu terjadi, maka Sid nggak bakalan bisa menjalankan rencananya sebagai karakter mob di kerajaan Oriana. Pada part kali ini, cerita pun dibuka dari karakter Sid yang berada tepat di ibu kota kerajaan Oriana. Kota ini sangat terkenal dengan landscape perkotaannya, dengan rumah-rumah balok putih dan atap merahnya. Tapi, karena di sekitar sini masih musim dingin, jadi seluruh pemandangan dipenuhi dengan warna putih. Meskipun ibu kota Oriana sangat populer, saat ini tidak ada seorang pun turis di sana. Ya, karena memang tidak ada turis yang mau datang ke negeri ini dikarenakan berita perang saudara yang sudah tersebar di seluruh dunia. Suasana masyarakat dalam ibu kota juga sedikit mencekam, di mana banyak sekali tentara yang berjaga walaupun di hari-hari biasa. Dan nampaknya ibu kota Oriana ini sudah dalam level waspada yang cukup tinggi, mengingat ada acara penting yang akan segera berlangsung. Yaps, acara itu adalah pernikahan antara Doem dan Rose Oriana. Menurut rumor, Doem berencana untuk mendapatkan hak tahta melalui pernikahan dengan Rose. Di sebuah gang sempit, Sid pun sedang memperhatikan keadaan kota dan sedang menentukan rute penyusupannya ke kastil. Namun, saat ia hendak ingin pergi, tiba-tiba saja ada seorang yang memanggilnya dari belakang, dan ternyata orang itu adalah Epsilon. Di sini, Epsilon pun langsung membungkuk untuk mengucapkan salam kepadanya. Melihat hal itu, Sid pun menjadi teringat bahwa identitas kedua dari Epsilon adalah seorang pianis terkenal yang bernama Silon. Yap, selain Beta yang memiliki identitas kedua sebagai Natsume karena novelnya, ada satu anggota Shadow Garden lagi yang terjun dalam dunia seni, yaitu Epsilon. Karena memang dari dulu Epsilon itu sangat suka sekali dengan musik. Jadi ia pun selalu meminta Sid untuk mengajarinya tentang musik, terutama dalam bermain piano. Di sini Epsilon pun berkata bahwa apakah Sid ingin menyelidiki tentang ini? Ia pun mengatakan hal itu sambil melihat ke arah kastil. Mendengar hal itu, Sid pun berasumsi bahwa sepertinya Epsilon itu telah diundang untuk main piano dalam pernikahan Rose dan Doem. Jadi Sid pun berkata, "Iya, aku datang ke sini untuk menyelidiki hal itu." Mendengar jawaban dari Sid, Epsilon pun menawarkan untuk berpura-pura menjadi muridnya saja. Karena dengan begitu, Sid akan mudah masuk ke dalam kastil dan menyelidikinya bersama Epsilon. Di sini Sid pun berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus. Ia bisa memainkan peran sebagai murid dari seorang pianis. Lalu, Sid pun menyetujui ide dari Epsilon. Panel cerita pun berpindah ke kastil di tengah ibu kota. Setelah Epsilon selesai memberikan reservasi kepada penjaga, mereka berdua pun diperbolehkan untuk memasuki kastil. Ya, karena memang kerajaan Oriana sendiri dikenal sebagai negeri seni, di mana jika kau memiliki bakat dalam bidang seni, maka kau akan dipuja dan dihormati layaknya seorang bangsawan. Maka dari itu, Epsilon yang memiliki identitas sebagai seorang pianis yang terkenal bernama Silon pun sangat dihargai di negeri seni ini. Tak hanya itu, semua orang di kerajaan ini juga sangat menghargai Natsume, karena memang novel buatannya itu dikenal sebagai pelopor, cerita yang sangat bermakna, dan hal itu tergambar di setiap pemilihan kata dari novel yang ditulis oleh Natsume. Di sini, secara pribadi Epsilon pun berterima kasih kepada tuannya itu,
karena memang Sid lah yang mengenalkan musik kepada dirinya, sehingga sekarang dia bisa terkenal dan dihormati di negeri ini. Lalu Epsilon pun memeluk tangan Sid sambil berjalan di lorong kastil itu. Di sini, Sid pun mengatakan bahwa seperti biasa, dada dan pinggul Epsilon itu ditumpuki oleh slime bodysuit-nya. Dan bisa dikatakan, dada dan pinggul Epsilon itu memiliki persentase 99% slime. Setelah itu, mereka pun memasuki sebuah ballroom besar yang akan dijadikan tempat pesta pernikahan Doem. Lalu Epsilon pun berbisik kepada Sid bahwa kita akan menemui target buruan dalam misi kali ini. Dan ternyata target itu adalah Doem. Oke, di sini gue jelasin dulu ya kalau Doem itu mengenal Epsilon sebagai Silon. Jadi jangan kaget kalau gue rubah panggilannya. Di sini Doem pun langsung menyambut Silon dengan ramah. Karena memang secara pribadi Doem adalah fans dari Silon. Lagi pula, Doem juga secara khusus mengundang pianis terkenal itu untuk mengiringi pesta pernikahannya. Tapi pandangan Doem pun tertuju kepada bocah laki-laki yang berdiri di samping Silon. Lihat hal itu, Silon pun memperkenalkan bahwa bocah laki-laki ini adalah muridnya. Dan Silon sengaja mengajaknya untuk bermain juga dalam acara nantinya. Mendengar jawaban itu, Doem pun berkata bahwa seharusnya bocah ini memiliki izin masuk terlebih dahulu. Tapi Silon pun berkata, apakah muridku perlu izin masuk? Lalu, Doem pun sedikit mengoreksi kata-katanya. Ini adalah negeri seni. Jadi, kalau ia adalah murid dari Silon, maka ia seharusnya menunjukkan kemampuannya terlebih dahulu untuk bisa diakui di negeri seni ini. Jadi di sini Sid pun akan menunjukkan kemampuan bermain pianonya di hadapan semua orang yang ada di sana. Mendengar murid dari Silon akan memperlihatkan kemampuan bermain pianonya, para bangsawan yang sudah ada di sana pun menjadi berkumpul untuk mendengarkan permainan piano dari bocah laki-laki itu. Di sini, Sid pun memainkan partitur yang berjudul Moonlight Sonata. Jujur saja awalnya, para bangsawan itu agak heran kenapa murid dari Silon memainkan partitur itu. Karena memang partitur itu terkesan tidak terlalu sulit untuk dimainkan. Tapi, setelah mendengarkan permainan piano dari Sid yang sangat merdu, para bangsawan di sana pun mengubah pandangan mereka terhadap Sid. Di sini para bangsawan pun sangat memuji permainan piano indah dari Sid. Dan bahkan, ada beberapa bangsawan yang menawari Sid untuk menjadi pemusik pribadinya saja. Tapi Sid pun menolak hal itu dengan alasan saat ini ia masih dalam masa pembelajaran dari Silon. Tak hanya para bangsawan, Doem juga sangat terkesan dengan permainan piano dari Sid yang begitu indah. Di sini Doem juga sempat menanyakan nama dari Sid, karena memang ia sepertinya akan membantu Sid untuk menjadi pianis terkenal seperti Silon. Tapi Sid pun berkata lagi bahwa saat ini ia masih berlatih dan belum berniat untuk go public. Jadi, ia pun masih merahasiakan namanya. Padahal Sid itu nggak mau namanya tersebar saja. Karena ada kemungkinan Doem itu mengenali nama Sid. Ya, kita tahu sendirilah. Sid kan pernah bertemu dengan Doem saat di turnamen God of War. Tapi, pandangan Sid pun langsung tertuju kepada sebuah kotak di dalam saku jas Doem. Dan tanpa rasa bersalah, Sid itu langsung mengambil kotak itu dengan kecepatan supernya. Setelah dibuka, ternyata kotak itu berisi cincin yang kemungkinan besar akan digunakan Doem untuk menikahi Rose. Jadi Sid pun mengambil cincin itu lalu menaruhnya di lapisan slime yang menyelimuti dada Epsilon. Dan karena ia merasa nggak enak sama Doem, ia pun langsung mengembalikan kotaknya saja ke saku jas Doem. Setelah itu, Sid pun dikerumuni para pelayan dari kastel yang memberikan makanan dan minuman kepada dirinya. Sementara Silon sedang berlatih untuk penampilannya di acara nanti. Namun di sini Sid itu merasa seperti sedang diawasi dan bukannya dilayani. Jadi Sid pun berpura-pura membantu Silon dalam latihannya, lalu berkata bahwa ia ingin berkeliling kastil ini karena memang ia baru saja pertama kali datang ke kastil ini. Tapi tak disangka ada satu pelayan yang berkata bahwa ia akan membantu Sid untuk berkeliling kastil ini. Dan nama pelayan itu adalah Margaret. Ia adalah salah satu pelayan yang cukup lama bekerja di kastil ini. Bahkan ia juga sudah bekerja di sini sejak ayah Rose masih hidup. Dan di sini Margaret juga bertanggung jawab atas pelayanan di kamar Rose.
Melihat hal itu, Sid pun merasa ini adalah sebuah kesempatan untuk menanyakan tentang Rose kepada Margaret. Jadi ia pun setuju untuk dipandu berkeliling oleh Margaret. Panel cerita pun berpindah ke sebuah taman bunga di dalam kastil itu. Di sini Margaret dan Sid pun sedang mengobrol tentang penampilannya saat bermain piano tadi. Margaret itu bilang kalau Sid itu memiliki bakat alami dalam bermusik. Jadi ia pun menyarankan kalau Sid itu lepas dari ajaran Silon saja dan mulai bermain musik sendiri. Margaret juga bilang banyak sekali bangsawan yang tertarik untuk menjadikan Sid sebagai musisi pribadinya. Yang pertama adalah seorang Count yang mungkin bisa membayar Sid itu sampai 100 juta zeni selama setahunnya. Mendengar angka 100 juta zeni, Sid pun mulai berpikir apakah seharusnya ia menjadi musisi saja ya. Karena hal itu lebih menguntungkan daripada menjadi karakter mob. Padahal kita tahu sendiri, kalau Sid itu menggunakan kekuatan yang sesungguhnya, dia bisa menguasai dunia ini. Tapi dia malah mulai tergoda untuk menjadi musisi. Ya memang aneh sih MC kita yang satu ini. Namun, Margaret pun berkata lagi, bahwa ia lebih menyarankan kalau Sid itu bekerja dengan orang tuanya saja sebagai musisi. Mungkin ayah Margaret itu hanya akan membayar Sid sebesar 50 juta zeni saja selama setahunnya. Tapi, dia bisa membantunya untuk menaikkannya menjadi 70 juta zeni selama setahun. Mendengar hal itu, Sid pun menjadi terkejut karena mendengar ayah Margaret bisa membayar Sid dengan uang sebanyak itu. Jadi kemungkinan besar, ayah dari Margaret adalah seorang bangsawan. Lalu, Margaret pun memeluk tangan Sid dengan tubuhnya. Dan gebleknya Sid itu berkata dalam hatinya, persentase dada dari Margaret itu 100% asli dan 0% slime. Di sini, Margaret juga tampak tertarik dengan Sid. Dan ia berkata akan melakukan hal apapun untuk Sid, karena Sid adalah sosok yang spesial bagi dirinya. Mendengar hal itu, Sid pun mulai bertanya tentang keberadaan dari Rose. Ya karena memang, Margaret adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengurus kamar Rose. Mendengar pertanyaan itu, Margaret pun agak cemberut. Lalu, ia pun bertanya apakah Sid itu tertarik dengan Rose. Di sini, Sid pun menjawab bahwa Rose adalah pusat perhatian saat ini. Lalu, Margaret pun langsung berkata, ia sangat membenci Rose. Ia juga berkata bahwa, aku adalah pelayan pribadi Rose sama, bahkan sebelum dia belajar di Akademi Midgar. Dia lembut, kuat, cerdas, tapi sedikit aneh. Meskipun begitu, kami semua mencintainya. Itulah mengapa perasaan dikhianati lebih besar. Sid pun agak terganggu dengan kata dikhianati, lalu ia pun menanyakannya. Di sini Margaret pun berkata lagi, iya, berkat pengkhianatan dari Rose yang membunuh mendiang Raja Oriana, kini kerajaan Oriana pun menjadi berantakan. Bahkan Margaret saja sudah ragu untuk menganggap Rose itu sebagai putri kerajaan lagi atau tidak. Namun terlepas dari itu semua, Margaret pun berkata bahwa Sid harus merahasiakan obrolan mereka ini. Tapi tampaknya, Sid itu masih ingin melanjutkan obrolan mengenai Rose. Jadi ia pun menanyakan tentang di manakah kamar Rose sekarang. Awalnya, Margaret itu enggan memberitahu Sid. Tapi ia pun kembali memeluk tangan Sid dan berkata bahwa karena Sid itu spesial, maka ia akan memberitahukannya. Margaret pun berkata kalau kamar Rose saat ini berada di menara paling atas di kastil ini. Mendengarkan hal itu, Sid pun langsung berterima kasih kepada Margaret. Namun di sini, Margaret itu ingin Sid mengunjungi rumahnya sesekali sebagai imbalan dari informasi tadi. Lalu Sid pun berkata bahwa ia akan memikirkannya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja ada seorang prajurit yang memanggil Sid dengan muka yang marah. Ternyata prajurit itu adalah pengagum rahasia dari Margaret. Tapi dia itu agak halu dan berkata bahwa kalau Margaret itu memiliki perasaan cinta kepada dirinya juga. Jadi di sini, dia itu meminta Sid untuk tidak mendekati Margaret lagi. Padahal sih, Margaret itu justru jijik ketika melihat prajurit itu. Namun bukannya marah, Sid itu malah berterima kasih kepada prajurit tadi. Karena memang dengan ini, dia bisa terbebas dari pengawasan Margaret dan bisa mengunjungi kamar dari Rose. Jadi ia pun bergegas pergi dari sana, supaya bisa menemui Rose sebelum pesta pernikahannya dimulai. Sementara itu, Rose memandangi langit dengan sedih melalui jendela kamar tidurnya.
langit musim dingin berwarna abu-abu seperti hatinya saat ini. Rose telah berjanji untuk menikahi Doem dengan imbalan menjaga keselamatan ibunya. Dia mampu melindungi ibunya. Tapi, apakah keputusan ini adalah yang terbaik untuk Kerajaan Oriana? Dan lagi saat ini, mungkin ia sudah dicap sebagai pengkhianat di Shadow Garden karena mengabaikan misi. Di sisi lain, Ordo Diabolos juga bergerak untuk merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Shadow Garden dan mewujudkan misi mereka dalam membangkitkan Iblis Diabolos. Jadi saat ini, perang di Kerajaan Oriana bukan lagi perang antara saudara, tapi berubah menjadi di mana dua organisasi besar akan bertabrakan. Tapi sayangnya, Rose tidak berdaya untuk menghentikan hal yang mengerikan itu terjadi di kerajaannya. Rose tidaklah lebih dari seekor burung yang terkurung sekarang ini. Dan satu-satunya hal yang ia bisa lakukan saat ini adalah melihat ke langit dengan penyesalan. Di sini, Rose juga memanggil nama Sid, orang yang telah menyelamatkan nyawanya saat insiden teror di Akademi Midgard dengan mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Rose dari sayatan pedang. Dan memang setiap kali Rose dalam keadaan terpuruk, ia pasti selalu menyebutkan namanya. Karena Sid adalah orang yang sangat spesial bagi Rose. Namun tiba-tiba saja, ada sebuah ketukan datang dari pintu kamarnya. Dan setelah Rose membukanya, tak disangka orang yang dicintainya itu ada di hadapannya saat ini. Rose pun tampak memerah pada anak laki-laki berambut hitam dan bermata hitam yang ada di depannya. Seolah-olah dia sedang bermimpi karena Rose pikir dia itu tidak akan melihat Sid lagi. Dia pun merasakan tatapan yang kuat dari Sid dan tatapan itu sangat mengungkapkan hasrat pada diri Rose. Tentu saja saat ini mereka berdua merasakan hal yang sama. Detak jantungnya mulai berdebar kencang, bahkan terasa ia ingin memeluk Sid dan kabur bersama Sid. Tapi, dia tidak bisa melakukan hal itu. Setelah itu, Rose pun menyuruh Sid untuk masuk ke kamarnya karena ia tidak ingin ada yang mengetahui tentang Sid. Lalu Rose pun menanyakan, kenapa Sid bisa ada di sini? Kenapa Sid mau membahayakan nyawanya untuk datang ke tempat ini? Mendengar hal itu, Sid pun menjawab bahwa ia ingin membicarakan sesuatu dengan Rose. Ia juga menjelaskan kalau saat ini ia telah menjadi murid seorang pianis terkenal. Jadi ia pun bisa menyusup ke tempat ini. Mendengar hal itu, Rose pun sangat terharu karena Rose mengira Sid itu telah bersusah payah untuk menjadi murid seorang pianis dan datang jauh-jauh dari Midgard ke tempat ini hanya untuk Rose. Lalu Sid pun berkata bahwa ia ingin membicarakan tentang pernikahan Rose. Tapi di sini Rose pun berkata bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan tentang hal itu. Rose tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama lagi. Dan karena itu, dia tidak akan membiarkan Sid terlibat dalam bahaya yang Rose alami. Karena memang Rose itu sangatlah mencintai Sid Kageno. Dan karena hal itulah, Rose memendam egonya sendiri dan mendorong Sid untuk pergi. Namun Sid pun berkata lagi, bahwa ia ingin Rose mengatakan bahwa pernikahannya dengan Doem itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Mendengar kata-kata itu, hati Rose pun tampak gentar dan ingin menyangkal pernikahannya. Dan Rose pun mengira kalau Sid itu ingin Rose menyangkal pernikahannya dengan Doem karena Sid itu ingin menikahinya. Memang, hal itulah yang diimpikan oleh Rose Oriana, di mana ia dan bocah bernama Sid Kageno ini dapat hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun hal itu tidak bisa ia lakukan karena ia tidak bisa meninggalkan ibunya. Dan ia juga tidak mau Sid terseret dalam masalah kerajaan ini lagi. Jadi, ia pun berbohong kepada dirinya sendiri dan mengatakan bahwa pernikahan itu adalah kemauannya sendiri. Suara Rose pun bergetar ketika mengatakan hal itu kepada Sid, dan Rose pun berkaca-kaca ketika mengatakan hal itu. Namun, Rose itu menutupi wajahnya sehingga Sid tidak bisa melihat air mata itu. Tapi di sini, Sid pun berkata bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Sid pun mengatakan hal itu sambil memasang ekspresi wajah yang tidak dapat menerima tindakan dari Rose. Melihat betapa bocah laki-laki ini sangat mencintainya, hati Rose pun semakin bergetar. Di sini, Sid juga berusaha untuk membujuk Rose agar dirinya tidak menikahi Doem, karena memang hal itu tidak bisa diterima oleh Sid.
Namun sebenarnya, Rose juga sangat ingin menolak pernikahan ini dan menikah dengan Sid. Karena memang itulah satu-satunya mimpi yang tersisa di benak putri kerajaan Oriana ini. Tapi, dia tidak bisa melakukannya lagi. Dia sudah tidak bisa kembali lagi dari jalan pengorbanannya yang ia pilih. Karena jika ia berhenti di tengah jalan seperti ini, ada kemungkinan orang yang ia cintai akan dilenyapkan lagi di hadapannya. Dan lebih buruknya, ia bisa saja diperintahkan untuk membunuh Sid. Jadi Rose pun menyuruh Sid untuk pergi dengan penolakan yang kuat. Kemudian, dia pun membalikkan punggungnya dan mulai menangis di lantai. Mengapa dia harus mendorong pergi jika ia sangat mencintainya? Mengapa dia tidak bisa bergabung bersama, menjadi satu dengannya, dan hidup bersama sampai akhir? Rose mengeluh pada kenyataan yang kejam, dan nasib kejam yang menimpanya ini. Setelah beberapa saat, seseorang pun mengetuk pintu kamar Rose lagi, dan ternyata itu adalah Doem. Di sini, Doem pun mendengar kalau Rose itu berbicara dengan seseorang. Jadi ia pun masuk ke dalam kamar Rose untuk memastikannya saja. Tapi, dia tidak bisa menemui siapapun selain Rose. Lalu Doem pun mengancam Rose lagi kalau tindakan Rose itu akan mempengaruhi keselamatan dari ibunya. Jadi ia meminta Rose bertindak sewajarnya saja. Mendengar hal itu, Rose pun mengangguk dengan enggan. Di sisi lain ternyata Sid itu menguping pembicaraan Doem dengan Rose tadi. Jadi, Sid itu sudah mengetahui kalau Doem itu menggunakan ibu Rose untuk mengancamnya. Lalu ia pun langsung duduk dan memakan berbagai macam permen dan kue. Tapi ternyata, kue dan permen yang dimakan oleh Sid itu adalah jamuan khusus yang nantinya diberikan kepada tamu. Namun Sid itu menggunakan prajurit yang menyukai Margaret tadi untuk menjadi kambing hitam. Dan alhasil prajurit itu pun dipecat karena dituduh mencuri jamuan pernikahan. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan light novel dari Kage no Jitsurukusanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Sobor, signing off.